Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umat-Nya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Shalom semuanya, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Let's clap our hands together. Mari kita nyanyikan. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu Tuhan, 1 tahun ini berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan hidupku Tuhan untuk melayani-Mu di tahun 2023.
kesesakan kau takkan tinggalkan. Sinarlah galunku, tunggulah iman kami Tuhan. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalamku. Mari kita angkat tangan sama-sama. Kau pancarkan, tahtamu takkan tergoyahkan. Amin. Maut tak dikalahkan, Tuhan kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, nyatakan dahsyatnya namamu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus kau berkuasa. Luasnya dunia Yesus semesta, dalam genggamanmu peganglah hidupku Tuhan, sertai aku. Amin. Dalam kesesakan kau takkan tinggalkan. Sinarlah galunku, teguhlah imanku. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat yang melawan kita? Siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalamku. Kemuliaanmu kau pancarkan, tahtamu takkan
terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak punya. Amin. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Sama-sama. Generasiku, haleluya. Generasi kami, Tuhan. Yes, Jesus, I'll praises for you. Semua untuk generasi kami, Tuhan. Betapa kami rindu, Tuhan, untuk berdiam di dalam-Mu, memandang wajah-Mu. Kami suka, Tuhan, bercerita dengan-Mu, bersekutu. Ajar kami, Bapa, untuk suka diam dalam hadirat-Mu. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Satu yang kami minta, Tuhan, satu yang ku minta. Jadikan ini doa kita, ya. Diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di volunteer saja nyanyikan yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia hebat. Oh, satu yang ku minta. Diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Pandang wajahnya, angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini.
Tuhan, tiada tempat yang lebih indah Tuhan, tiada tempat yang kami ingini Tuhan selain di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah di akhir tahun ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan menyembah-Mu, mendengarkan isi hati-Mu sekali lagi ya Bapa. Berbicaralah dalam setiap hati kami Tuhan. Persiapkan kami untuk masuk ke tahun yang baru, dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru, dengan penyertaan dari Engkau Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami lebar-lebar. Berbicaralah ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Yeay, kakak so excited hari ini karena benar-benar pas ya. Pas di ibadah voltage ini adalah hari benar-benar hari terakhir 31 Desember 2022. Dan pertama-tama kakak very proud of you guys. Kakak banyak loh kayak orang-orang lain, anak-anak lain itu yang di akhir tahun memilih untuk kan liburan, libur gereja juga kan liburan aku bisa tidur siang, bisa mainan di rumah banyak. Tapi kalian gak kayak gitu. Kalian memilih untuk datang di tempat ini, ketemu sama Tuhan, dengerin firman Tuhan sama-sama. So proud of you guys. Kakak mau tanya, di akhir nanti ada yang sudah punya acara belum? Di 31 Desember nanti mau ke tanggal 1-nya malam nanti. Ada yang punya acara? Ada ya, mungkin kumpul-kumpul sama keluarga, atau makan-makan sama keluarga, atau bahkan ada yang dari ibadah ini langsung keluar kota, pergi sama keluarga liburan. Mungkin ada yang juga sudah prepare kembang api, makan-makan gitu ya, seneng ya, ada ya. Ya, all of that plans sebenarnya bagus. Kita bisa habiskan waktu akhir tahun itu sama-sama keluarga. Tapi jangan lupa di akhir tahun, masuk ke tahun yang baru, hal yang paling penting itu adalah memulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Start with God. Di akhir tahun di mana biasanya kita kepikirannya untuk pesta, untuk makan-makan gitu. Tapi ayo di tahun ini kita luangkan waktu untuk cari Tuhan lebih lagi. Untuk doa sama Tuhan. Untuk merenungkan kebaikan Tuhan di sepanjang tahun. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan Tuhan, ingatlah bahwa akan ada penyertaan Tuhan di tahun yang ke depan. Bukan berarti kalau kita disertai Tuhan itu tahun depan, wah enak bakalan happy terus nggak ada momen-momen susahnya, enggak. Pasti adalah yang namanya masalah, tapi waktu ada penyertaan Tuhan itu, kita akan melewatinya dengan damai sejahtera dari Tuhan. Ada pertolongan-pertolongan Tuhan di dalamnya. Sama kayak bayangkan ya, kalian itu, kita itu pergi ke suatu tempat yang baru, yang kita belum pernah pergi sebelumnya, kita nggak tahu itu tempat apa, dan kita harus ke sana sendirian. Nggak ada papa mama, nggak ada temen, nggak ada koko cece, sendirian. Pasti kita feel kayak, tempat apa ya itu, kayak ada, mungkin kayak takut sendirian ke sana. Tapi beda kalau misalnya kita itu pergi ke tempat itu, ada orang yang kita kenal. Atau bahkan ada papa atau mama yang nemenin. Atau sahabat kita yang nemenin. Pasti rasanya itu lebih safe, bener nggak? Lebih, ya udahlah tempatnya baru, yang penting ada temennya. Ada papa atau ada mama yang temenin. Sama juga nanti waktu kita masuk ke tahun 2023, we are not alone. Ada Tuhan yang menyertai kita dan ada Tuhan yang sudah ada di sana. Tahu nggak kalau Tuhan kita, Allah kita itu bukan hanya Tuhan yang ada di sekarang menyertai kita, tapi juga Tuhan yang ada di masa lalu kita, masa sekarang, dan juga masa depannya kita.
Kita buka sama-sama ya ayat kita hari ini yang akan bawa kita ke tahun depan di Yesaya 43 ayat 15 sampai 21. Kita baca per ayat, kita mulai dulu dari ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ya yang ayat 15-nya dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Berhenti sampai situ. Waktu Tuhan bilang, akulah Tuhanmu yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Tahu nggak, Tuhan itu bukan ngomong ini dengan kayak menunjukkan kehebatannya. Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, aku Raja yang Maha Kuasa. Tapi di balik perkataan Tuhan, akulah Tuhan ini, Tuhan itu sedang menunjukkan sebuah kerinduan hati Tuhan. Tuhan itu Tuhan tuh ingin setiap kita, setiap anak-anak Tuhan itu kenal Tuhan secara pribadi. Bukan cuma tahu tentang Tuhan dari orang lain, tahu tentang Tuhan dari papa mama, tahu tentang Tuhan bahkan dari kakak-kakak, tapi ada kerinduan hati Tuhan. Tuhan itu ingin setiap dari kita itu kenal secara pribadi. Kalau nanti ya kalian di rumah, kalian bisa baca di ayat-ayat sebelumnya di pasal 43 ini, kalian akan menemukan berkali-kali, kita nggak baca hari ini karena panjang ya, tapi berkali-kali di sana nanti kalian baca sendiri di rumah, Tuhan itu bilang, akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan juru selamatmu, akulah Tuhan yang menyertai engkau. Berkali-kali Tuhan tulis, akulah Tuhan. Kalau Tuhan tulis di Alkitab berkali-kali, itu enggak kebetulan. Tuhan tuh enggak iseng. Waktu Tuhan tulis berkali-kali, akulah Tuhan, itu menunjukkan seberapa rindunya Tuhan itu sungguh-sungguh pengen kita kenal. Tahu nggak bedanya orang yang kenal sama orang yang cuma sekedar tahu tentang Tuhan? Boleh multimedia tampilin fotonya? Ada yang kenal sama kakak satu ini nggak? Lah, ada yang kenal nggak ini siapa? Kak siapa? Kak Esra. Boleh kakak panggil Kak Samuel Indra sama Kak Stasya. Kita mau tanya sama kedua orang ini ya. Silakan, Stasya di sini aja. Kak Sam di sini. Oke, boleh kenalan dulu, mungkin kenalin ke anak-anak. Ini namanya? Halo semuanya, kenalin nama aku Stasya. Stasya kenal sama foto tadi? Kenal. Namanya? Kak Esra. Bisa sebutkan ciri apa yang kamu kenal dari Kak Esra? Kak Esra itu orangnya tinggi, terus ramah, baik, terus bisa public speakingnya bagus, terus orangnya keren. Wih, mana Kak Esra? Kamu disogok apa sama Kak Esra? Oke. Nah sekarang kita tanya ya sama Kak Sam. Boleh perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, kenalin namaku Samuel Indra. Kenal sama Kak Esra? Harusnya sih kenal ya. Harusnya kenal, bisa sebutkan gimana orangnya Kak Esra? Aduh, banyak. Kak Esra itu Kak Esra itu makannya itu sehat. Kak Esra itu nggak makan nasi dan Kak Esra itu suka banget sama yang namanya keju. Itu yang kalian tahu. Tapi sebenarnya Kak Esra itu suka kalau sama kita-kita ya. Maksudnya sama aku sama satu teman lagi, sama Kak Renar atau Kak Yoga. Kita itu suka makan yang kayak bebek, jeroan, terus ya bisa dibilang sehat kok. Sehat kan Kak Esra? Sehat. Sehat ya Kak. Dan Kak Esra itu orangnya itu suka koleksi mainan.
suka koleksi mainan. Kalau di rumahnya itu banyak, banyak. Dan kemarin juga habis beli Gundam ya Kak Esra ya? Ya, itu aja yang bisa aku sebutin ya. Iya, kira-kira teman-teman yang kenal Kak Esra beneran sama yang tahu tentang Kak Esra yang mana? Coba yang kenal yang mana? Yang ini. Kenapa? Karena tahu Kak Esra privately, karena benar-benar bisa menyebutkan kesukaannya Kak Esra, kebiasaannya Kak Esra. Yang Stasia kenal sih sama Kak Esra, tapi kenal secara luarnya. Karena Kak Sam Indra lebih suka spend time sama Kak Esra, tahu kebiasaannya Kak Esra, sering ngobrol sama Kak Esra. Thank you Kak Sam sama Stasia, thank you ya. Itu bedanya kenal sama tahu. Tuhan itu rindunya kita kenal. Kalau kenal perlu spend time, perlu benar-benar suka datang ke Tuhan, doa sama Tuhan, spend time sama Tuhan. Kita lanjutkan ya di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-16 tadi. Dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ayat 17 yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Maksudnya apa? Waktu tadi di ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut. Ini berkata tentang perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di hidup kita. Ada nggak di sini yang setiap kali di akhir tahun, Desember gitu, merenungkan, mulai ingat-ingat, tahun 2022 sudah ngelewatin apa aja ya, merenungkan. Ada nggak yang suka begitu? Ada ya, kakak sendiri juga suka kayak gitu. Kakak tiap di akhir tahun kakak merenungkan, mulai ngelihat, oh iya ya, ternyata tahun 2022 itu sudah sepanjang ini sudah dilalui. Kemarin kakak baru lihat scroll picture di galeri gitu. Oh ternyata banyak yang sudah terjadi di tahun 2022. Tapi nggak cukup cuma merenungkan tahun 2022. Apakah kita bisa melihat Tuhan di masa lalu kita itu? Apakah ada Tuhan di sepanjang tahun 2022 kita? Kalau diingat-ingat ya, kita renungkan. Tuhan itu Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut. Artinya Tuhan itu bekerja di balik keberhasilan-keberhasilan kita di masa lalu. Kalau di tahun 2022 kita ingat-ingat lagi, ada nggak doa-doamu yang sudah dijawab sama Tuhan? Ada nggak masa-masa di mana waktu kamu susah, kamu ditolong sama Tuhan? Ada nggak goal-goal yang dulu kamu bikin, ternyata di akhir tahun sudah tercapai ya? Itu semua karena pertolongan Tuhan. Don't forget to be grateful. Say thank you sama Tuhan. Kakak punya kebiasaan kalau misalnya kakak di ibadah atau kakak lagi saat teduh, kakak dapat sesuatu, kakak tulis. Atau ada doa yang kakak dijawab sama Tuhan, kakak itu tulis. Tujuannya apa? Karena kakak tahu kakak itu suka lupa, manusia itu suka lupaan. Nanti kalau next time kakak lagi susah, kakak bisa lupa kalau dulu itu Tuhan itu pernah tolong. Waktu kakak buka catatannya kembali, kakak akan ingat, oh iya ya, Tuhan yang sama yang sudah tolong aku dulu, yang sudah jawab doaku dulu, Tuhan yang sama juga yang akan tolong aku saat ini. Waktu kita ngerasa sendirian, waktu kita ngerasa lagi down, ingat apa yang sudah Tuhan lakukan dulu di hidupmu. Tuhan yang sama, Tuhan yang peduli di waktu yang dulu, Tuhan yang sama juga yang akan tolong kita, yang akan ada sama kita saat ini. Yuk nanti mungkin tinggal berapa jam ya, nanti renungkan kebaikan Tuhan, apa ya yang sudah Tuhan kerjakan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022. Kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya.
Di ayat 18 berarti ya. Baca sama-sama yuk ayat 18. 1, 2, 3. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Maksudnya apa tadi? Udah suruh ingat-ingat terus sekarang jangan ingat-ingat gitu ya. Karena di dalam hidup kita, kakak percaya nggak ada setiap dari kita itu nggak ada yang hidupnya di tahun sebelumnya itu naik terus happy terus kayak gini. Ada nggak yang kayak gitu? Happy terus kayak gini? Enggak ya. Hidupnya kita itu pasti ada masa indah, masa sulit. Ada yang namanya kayak roller coaster. Ada waktunya kita happy, ada waktunya kita menangis. Ada waktunya kita dapat berkat Tuhan, happy-happy. Ada waktunya kita mungkin merasa kok ada masalah ya di hidupku. Tapi maksud Tuhan jangan ingat-ingat itu apa? Kalau ingat itu pasti kita masih tetap ingat kejadiannya. Tapi jangan ingat-ingat itu jangan tinggal dalam masa burukmu itu. Jangan tinggal dalam kegagalanmu yang dulu. Mungkin kalau dulu kita pernah gagal, mungkin kalau dulu kita pernah ditinggal teman atau ditinggal orang yang kita sayang, atau ada masalah-masalah yang masih membekas rasanya, kayak setiap ingat itu hati itu masih sakit gitu. Jangan tinggal di dalamnya. Tuhan itu ingin kita move on. Tahu nggak bahwa masa lalu kita itu Tuhan itu mau pakai untuk membentuk kita, untuk mengerjakan sesuatu yang baru di hidup kita. Bukan cuma masa yang baik, tapi juga masa yang buruk. Masa yang buruk sekalipun Tuhan itu mau pakai untuk membentuk kita. Maksudnya apa? Kejadian-kejadian buruk itu kan nggak bisa dihindari, benar ya? Tapi selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Setiap kali ada masalah, jangan kita labelin diri kita, oh aku dulu sudah pernah gagal di sini kak. Memang aku orangnya nggak bisa, memang aku nggak bagus di area itu. Ya udahlah, nyerah aja gitu. Mentalnya itu nyerah. Tapi Tuhan itu enggak pernah mau kita seperti itu. Tahu enggak, rancangan Tuhan itu dikatakan di Alkitab rancangan damai sejahtera. Kalau kita pernah gagal 1-2 kali bukan berarti itu identitas kita. Kalau kegagalan itu cuma apa ya, seakan-akan kalau misalnya kita merasa, kak aku tahun ini merasa hidupku enggak ada progresnya. Aku masuk ke tahun depan sudah gak usahlah buat resolusi-resolusi. Toh tahun ini kayaknya semuanya yang aku buat resolusinya gak ada yang kejadian. Tapi Tuhan tuh belum selesai. Walaupun ada kejadian-kejadian gak enak. Tahu gak nanti Tuhan juga bisa pakai untuk membalikan keadaan. Ingat sama ceritanya Yusuf gak? Ada yang ingat sama Yusuf? Tahu kan ceritanya? Apa yang ia lalui sampai dia dipakai Tuhan jadi orang kedua di Mesir. Hidupnya itu selalu penuh masalah. Hidupnya itu jadi budak iya, di penjara iya. Tapi lihat, setiap kali proses waktu dia jadi budak di penjara, ternyata dia belajar sesuatu loh. Ternyata di sana dia justru belajar untuk mengelola. Dari mengelola rumah tangga yang kecil, terus dia juga dipercaya, di penjara pun dia dipercaya untuk mengelola seisi penjara di sana. Sampai akhirnya dia dipakai Tuhan jadi orang nomor 2 di Mesir, mengelola seluruh Mesir. Menurut kalian, apakah dia tiba-tiba jadi hebat? Enggak, dia belajar dari masa-masa sulitnya dia. Demikianlah Tuhan juga mau pakai masa-masa sulit kita. Kakak ingat dulu kakak pernah waktu mamanya kakak belum kenal Tuhan sama sekali. Kakak pernah waktu itu kakak sudah kenal Tuhan dan kakak sudah melayani. Kakak suka melayani di gereja. Terus suatu hari mamanya kakak itu menasehati kakak sesuatu tapi kakak lupa apa exactly-nya.
Tapi waktu itu, ya ini jangan ditiru ya, kakak nggak terima waktu itu. Jadi kakak itu ngomong dengan nada tinggi. Dan itu menyebabkan mamanya kakak marah. Dan sampai waktu mamanya kakak marah itu, mamanya kakak bilang satu kata kayak gini. Percuma kamu jadi orang Kristen. Percuma kamu suka ke gereja, suka melayani Tuhan. Tapi tingkahnya nggak kayak gitu. Waktu itu kakak, hati itu kayak zelep gitu ya. Kayak campur aduk, lagi marah tapi juga sedih dan juga kecewa. Sampai akhirnya kakak sendirian di kamar, perasaan yang muncul di hatinya kakak itu kakak kecewa sama dirinya kakak sendiri. Kok kakak jadi batu sandungan ya, padahal kakak kerinduan hati kakak pengen mamanya kakak kenal Tuhan. Tapi kok justru kok aku kayak gini. Waktu itu kakak bisa pilih, waktu kakak nggak mau move on, kakak bisa milih untuk ya udahlah, nggak usah pelayanan lagi, ya udahlah, aku perbaiki diri aja di rumah, nggak usah ke gereja, nggak usah sering-sering, ya udah cukup sekali-sekali aja ke gereja, benerin diri dulu. Itu kalau kakak tinggal dalam masa itu. Tapi kakak pilih waktu itu, justru kakak harus belajar. Next time, berarti kakak harus belajar untuk lebih sabar. Next time kakak harus belajar lebih nurut. Next time kakak harus belajar untuk mengendalikan diri lebih lagi. Itu loh yang namanya kita jangan tinggal di masa lalu. Jangan tinggal di masa lalunya kita dan belajar dari kegagalannya kita. Kita lanjut ya ke ayat berikutnya, ayat 19. Dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tadi waktu Tuhan bilang jangan ingat yang masa yang lalu, terus Tuhan langsung bilang, lihat aku sudah membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Kalau kita tinggal di masa lalu, kita nggak akan bisa melihat pekerjaan Tuhan di masa sekarang dan masa depannya kita. Di ayat selanjutnya dikatakan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wah, jadi penyertaan Tuhan itu bentuknya apa di dalam hidup kita? Yang pertama, penyertaan Tuhan itu akan membuka jalan. Makanya dikatakan membuat jalan di padang gurun. Kalau dipikir ya, membuat jalan di padang gurun itu mungkin enggak sih? Secara pikirannya kita, enggak mungkin. Terus dikatakan sungai-sungai di padang belantara, padang kering gitu ada sungai. Mungkin enggak dibuat manusia? Enggak. Tapi Tuhan katakan Tuhan akan buka jalan. Artinya Tuhan kita itu Tuhan yang melakukan hal yang impossible. Tuhan kita yang sekalipun kita merasa enggak mungkin terjadi. Harapanku yang ini enggak mungkin terjadi lagi. Tuhan itu sanggup lakukan. Kalau kita pernah punya mimpi, Kak, aku punya mimpi dulu. Aku pengen sekolah ke luar negeri. Tapi sekarang kalau dilihat kondisi papa mama lagi susah. Kayaknya nggak mungkin ya terjadi. Atau mungkin kita punya mimpi, kita punya keinginan cita-cita, aku pengen sekolah ke sana, ke tempat itu. Teman-temanku semua pergi ke sana. Tapi ternyata kondisi keuangan papa mama lagi nggak bagus. Nggak bisa nyekolahin kita ke sana. Bukan berarti nggak bisa. Minta sama Tuhan ya. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Makanya tadi di ayat yang pertama diawali dengan akulah Tuhan. Kenal sama Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Yang menciptakan segala sesuatunya. Dia cuma ngomong aja segala sesuatu terjadi. Segala sesuatu diciptakan. Tuhan yang sama bisa melakukan hal yang mustahil. Apa mimpi yang pernah kalian punya? Yang mungkin sekarang sudah terkubur. Yang mungkin sekarang sudah semakin kita dewasa, kayaknya semakin gak mungkin ya.
Kata siapa nggak mungkin? Kamu punya Tuhan yang besar. Allahmu itu Allah yang nggak terbatas. Minta ya sama Tuhan. Mungkin kita bisa bilang, Kak, tapi aku sering minta sama Tuhan, tapi kok ya nggak kejadian-kejadian. Udah capek minta-minta terus, aku minta nggak terjadi. Ada bedanya loh. Kita lanjut dulu aja sih di ayat yang berikutnya ya, yang di ayat ke-20-nya. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Nah, Tuhan itu selain buka jalan di dalam hidup kita, Tuhan itu juga Tuhan yang menyediakan keperluan kita. Waktu dikatakan memberi minum umat pilihanku, Tuhan itu kasih kita penyediaan. Ini ngomong tentang penyediaan Tuhan. Kalau ada keinginan-keinginan kita yang pernah kita minta ke Tuhan tapi enggak kejadian, ada bedanya loh keinginan dengan kebutuhan. Pernah enggak kalian pergi lihat ke toko mainan, terus kalian ngelihat ada anak kecil yang nangis, teriak-teriak minta papa mamanya beliin mainan, tapi sama mamanya dibiarin aja. Pernah enggak? Atau jangan-jangan kita sendiri pernah kayak gitu. Sering lihat ya, papa mamanya kenapa enggak kasih? Apa papa mamanya enggak sayang? Iya, bukan karena enggak sayang, tapi papa mamanya mau ngajarin kalau setiap kali dia minta dikasih dan kalau setiap kali dia enggak dapat dia nangis kayak gitu. Gimana caranya dia dewasa? Nanti dia dikit-dikit harus dipenuhi, dikit-dikit semuanya harus dipenuhi. Kalau enggak dipenuhi dia akan nangis kayak gitu. Papa mamanya akan ngajarin bahwa enggak segala sesuatu itu kamu perlu. Tapi beda, anaknya ini enggak minta makanan, papa mamanya akan sediakan setiap hari. Dia enggak perlu minta makan, papa mamanya akan masakan. Dia enggak minta untuk sekolah, papa mamanya akan carikan sekolah yang terbaik buat anaknya. Kenapa? Karena orang tua tahu itu kebutuhan paling penting anaknya. Sama juga dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kita minta ke Tuhan, belum dikasih sama Tuhan, jangan-jangan itu bukan kebutuhannya kita. Jangan-jangan itu cuma keinginannya kita. Dan belum tentu Tuhan itu gak kabulkan. Tuhan itu juga kasih kok keinginan kita sebenarnya. Tapi waktu Tuhan gak berikan itu, berarti Tuhan punya yang lebih baik dari yang kamu minta. Sabar aja. Waktu anak itu nangis-nangis gak dapat mainan, papa mamanya bilang sabar. Ada waktunya nanti papa mamanya akan belikan mainan yang lebih bagus dari yang dia minta. Akan ada waktunya. Makanya kenal ya sama Tuhan kita. Start with God itu every day, bukan cuma di akhir tahun. Mulai dengan Tuhan itu setiap hari cari wajah Tuhan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan kerjakan. Makanya Tuhan bilang, lihat, aku sudah membuka jalan. Kalau kita gak pernah start with God every day, kita gak akan bisa melihat pekerjaan Tuhan setiap harinya. Ada orang-orang yang sering datang ke kakak itu bilang, Kak, aku gak tahu panggilan hidupku. Gimana caranya bisa dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan tentang panggilan hidupku, tujuan hidupku. Kalau kita baru cuma tanya 1, 2, 3 kali, gimana caranya kita bisa dapat jawaban? Karena tujuan hidup kita itu perlu setiap hari kita cari Tuhan. Setiap hari Tuhan akan arahkan satu demi satu, langkah demi langkah sampai kita ketemu tujuan hidup kita nanti. Yang terakhir ayat yang ke-21 dikatakan, baca sama-sama ya ayat yang terakhir ya. 1, 2, 3. Telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku.
Tuhan itu enggak hanya Tuhan yang mau membuka jalan di hidup kita, bukan hanya Tuhan yang ingin menyediakan kebutuhan kita, tapi Tuhan adalah Tuhan yang ingin pakai kita untuk memuliakan nama Tuhan. Terlalu dangkal kalau kita itu cuma diberkati Tuhan, dibukain jalan sama Tuhan, disediakan sama Tuhan. Tapi justru kebanggaan terbesar, privilege-nya kita terbesar itu waktu kita itu dipakai sama Tuhan. Waktu kita tahu keberadaan kita di dunia ini itu ternyata ada tujuannya. Untuk jadi berkat buat orang lain, untuk memuliakan nama Tuhan. Waktu kakak kecil dulu, kakak berpikir kalau semua keinginanku tercapai, kalau semua yang aku minta dikasih, kalau aku mau dapat uang jajan banyak dikasih, aku mau liburan kemana aku bisa pergi, kalau aku mau beli mainan apa aku dikasih, I will be very happy. I thought like that. Tapi waktu kakak semakin bertumbuh besar, dewasa, kakak sadar ternyata kebahagiaan yang terbesar itu bukan saat kakak itu terima berkat-berkat yang kelihatannya kakak inginkan itu. Tapi justru ya, kebahagiaan terbesar itu waktu kakak itu lihat orang yang sebelumnya matanya itu lesu, matanya itu sudah pupus harapan. Lalu matanya bisa kembali berbinar-binar. Orang-orang yang dulu mungkin di sekolah kita nggak pernah ngomong, sendirian, mojok. Waktu kita bawa ke gereja, orangnya berubah. Jadi anak yang ceria, bahkan di gereja melayani Tuhan. Bahkan di sekolahnya akhirnya dia bisa jangkau teman-temannya. Waktu hal tersebut terjadi, waktu hidup kita itu kasih dampak ke orang lain, itu loh kebahagiaan yang terbesar. Makanya benar waktu Tuhan bilang memberi itu lebih baik daripada menerima. Itu sungguhan, itu benar. Coba. Memang suka sih kalau dikasih sesuatu, tapi cobalah memberi. Cobalah memberi itu bukan cuma dari apa yang kita miliki secara materi. Tapi berilah perhatianmu, berilah hidupmu, berilah waktumu. Waktu yang kamu mungkin bisa pakai di rumah untuk sendiri, untuk nonton, untuk main, untuk menyenangkan diri. Kalian pakai deh untuk keluar menjangkau orang, untuk ke gereja melayani Tuhan. Pakai deh, kamu akan lihat orang-orang di sekitarmu yang hidupnya berubah dan you will be very happy. Dan itulah kenapa penyertaan Tuhan itu Tuhan mau pakai kita untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan tahu dengan seperti itu kalian akan dapat fulfillment, hati kalian akan bahagia. Kadang itu kalian pernah gak lihat temennya kalian yang kerjaannya suka di gereja pelayanan terus. Kadang kalian pikir kok suka ya dia di gereja terus, pelayanan terus gitu. Di gereja terus, banyak waktunya dia habiskan di gereja. Karena dia sudah mengalami ini. Karena dia mengalami bahagianya melayani. Bahagianya dipakai Tuhan. Yuk di akhir tahun ini kita sama-sama renungkan sepanjang tahun 2022. Mana Tuhan di tahunmu itu? Apa pelajaran berharga yang bisa kamu ambil di tahun kemarin? Dan lihatlah masuk ke tahun 2023. Minta penyertaan Tuhan di dalamnya. Minta komitmen baru supaya hidupmu juga dipakai Tuhan. Supaya hidupmu juga berdampak. Jangan cuma kejar sesuatu yang nilai, pujian orang tua, pujian dari guru, dari teman-teman kita. Tapi kejarlah perubahan hidupnya orang-orang di sekitarmu karena hidupmu. Amin. Yuk kita bangkit berdiri.
kami terangmu. Di tengah kegelapan dunia, Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya Rabbaka, ya Rabbaka, ya Rabbaka, Rabbaka, ya Rabbaka, Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, Syakadaba, ya Rabba, Rabbaka, ya Rabba, Baba, 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 Baba. Ya Rala, 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 ya Rala. Ya Rala, ba, ya Rala, ya Rala, ya Rala, ya Rala, ra, 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 ra. Ya Rala, ba, ya Rabba, Shikere, re, 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 re. Ina ya Rama, ya Rama, mama, 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 mama. Pakai hidup kami Tuhan. Ya Rabba, kanda, ya Rabba, ya Rabba, rasa karara, ya la 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 la. Ya Rabba, kanda, ya Rabba, sekere, re, 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 re. Boleh tutup mata semuanya. Yuk kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan tahun 2022 kita. Kalau ada pengalaman yang baik, bersyukurlah sama Tuhan. Kalau ada pengalaman yang buruk, kasih ke Tuhan ya. Pengalaman yang buruk sekalipun, Tuhan akan pakai. Kalau perlu mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, ampuni saat ini. Ya Rabba kanda ya Rabba se, ya rada ya rada, ira ya Rabba ya rada. Ya Rabba sebelum kita pulang, jangan tinggalkan sakit hati atas masa lalu kita. Lepaskan semuanya, kasih ke tangan Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang bisa aku pelajari? Kina baya rapa seke de 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 beya rapa daya rapa karapa karapa karapa. Kini ara lapa seke de 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 de. Ya rapa karapa syakadada. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan adalah Tuhan yang buka jalan. Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Dan Tuhan punya rancangan masa depan yang indah untukmu. Biar hidup kita
berikan hidup kita ke tangan Tuhan. Miliki komitmen baru di tahun 2023. Aku mau mulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Bukan hanya di tahun baru Tuhan, aku mau mulai segala sesuatu yang aku rencanakan. Setiap hariku Tuhan, aku mau bangun tidur, aku mau saat teduh dengan Engkau. Bangun komitmenmu, ucapkan komitmenmu di hadapan Tuhan. Ya Rapa kata ya Rapa Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba boleh buka mata. Kakak mau tanya nih, siapa yang baru pertama kali datang ke ibadah Voltage di sini? Ada? Wah, yuk kita bilang sama-sama welcome home buat mereka ya. 1, 2, 3, welcome home. Yes. Ada yang dari luar kota juga ya, yang datang ke tempat ini. Nanti yang baru pertama kali datang jangan lupa di situ ada welcome lounge. Ada teman-teman yang akan ajak kalian ngobrol, ajak kalian ikut CG Kids juga. Dan kalau hari ini adalah ibadah terakhir di tahun 2022, maka Sabtu depan adalah ibadah pertama kita di tahun 2023. Jadi ajak teman-teman ya, khusus buat kalian yang ada di hari ini, Kak Papa kasih bocoran. What will happen gitu ya, what will happen in 2023. Tahun 2023 kita punya KKR ya. Terus doakan ya, kita punya Before 30 Kids Camp. Ya kita akan nginep, doakan supaya semuanya lancar. Kita bisa nginep 4 hari 3 malam di bulan Juli. Ya save the date, bulan Juli awal kita pergi retreat sama-sama, camp sama-sama. Ada banyak hal menarik untuk tahun 2023, tapi ya bukan cuma eventnya. Kalian tadi siapa yang lihat tayangan openingnya ganti? Sudah bukan lagi yang dibilang tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh betapa mulianya mimpi Bapak ya. Siapa yang sudah tahu tahun 2023 kita masuk tahun apa? Iya sama-sama bilang, the year of sowing prayers and harvesting joy. Tahun menabur doa dan menuai sukacita. Siapa yang menabur doa? Kakak bersama dengan kalian. Ayo kita lebih rajin lagi berdoa. Gak boleh bilang begini, biar kakak aja yang doa, biar papa mama aja yang doa. Enggak ya, siapa yang menabur doa, dia yang menuai dengan sukacita. Siapa yang mau lebih suka berdoa? Yes, habis ini kita berdoa ya, supaya semuanya semangat. Kemudian, coba dikeluarkan lagi listnya kalau sudah ganti. Yes, sebentar lagi kita akan doa persembahan, kemudian doa berkat. Setelah doa berkat, amin. Kita jangan langsung ke pulang ya, maju ke depan sini ya semuanya ya. Kita mau puji-pujian sama-sama lagi ya, terakhir di tahun ini, amin. Alright, ya. Yuk kita angkat persembahannya, kita berdoa sama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih di ibadah kami yang terakhir di tahun 2022. Kami tahu Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kami. Kami berdoa sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, pakai persembahan kami untuk menolong banyak orang, untuk membangun gereja di mana-mana. Kami berdoa juga untuk pembangunan rooftop gedung gereja kami yang baru. Tahun depan kami akan pindah sama-sama ke gedung ibadah yang baru. Tuhan berkati ya Tuhan pekerjaan Papa dan Mama juga, supaya mereka bisa memberikan persembahan, mereka bisa memenuhi kebutuhan kami, mereka juga bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Letakkan amplop persembahannya, angkatlah tangan sama-sama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan menyertaimu. Bukan hanya di hari ini tapi sepanjang hari selama tahun depan. Apa yang menjadi ketakutanmu tidak akan terjadi. Apa yang kamu tidak bisa lakukan bersama dengan Tuhan, kamu akan bisa. Apa yang menjadi kebutuhanmu, kepandaian, biaya sekolah, hikmat, kemampuan, keberanian, kreativitas, apa yang menjadi kebutuhanmu Tuhan akan berikan dengan berlimpah-limpah. Dan kami berdoa setiap jemaat Voltage akan menjadi jemaat yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa setiap kami juga menjadi orang-orang yang suka berdoa. Kami akan menabur doa dan kami akan menuai sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang menerima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Ayo maju ke depan.